berjumpa kembali dalam Kilas Nusantara Malam. Sebelum menutup, hari ini baiknya kita simak 3 berita terbaru yang sayang jika dilewatkan. Pertama, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut sektor keuangan ekonomi syariah stabil dan menunjukkan ketahanannya selama pandemi COVID-19 terjadi. Hal itu didorong oleh pertumbuhan rantai nilai halal, terutama di bidang pertanian dan pangan yang tetap positif, menurut catatan Bank Indonesia. Selanjutnya, kabar dari ujung barat Indonesia. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP melakukan sosialisasi serta memperkuat nilai-nilai Pancasila di kampung muslimin. Dan sebagai penutup, mari simak cara menarik yang dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk mendongkrak budaya baca warga, yakni dengan menggelar Festival Duta Baca dan Jambore ke-8. Saat ini indeks budaya baca warga setempat berada di angka 74,76%. Berikut tayangan selengkapnya. Beberapa sektor keuangan ekonomi syariah menunjukkan ketahanan selama pandemi COVID-19, di mana Bank Indonesia mencatat pertumbuhan rantai nilai halal, utamanya di bidang pertanian tetap positif dan berada di atas rata-rata pertumbuhan produk domestik bruto. Selain itu, seperti diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pemaparannya secara virtual di International Conference of Islamic Economics and Finance pada 26 Oktober. Sektor yang menunjukkan pertumbuhan biaya peluang sangat kuat di masa pandemi adalah perdagangan elektronik produk halal. Begitu juga sektor industri keuangan syariah dan penyaluran pembiayaan perbankan syariah yang menunjukkan pertumbuhan yang stabil di masa pandemi. Fundamental pasar modal syariah pun disebutnya masih relatif terjaga dengan baik. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mencatat total surat berharga syariah negara alias sukuk yang sudah diterbitkan pemerintah mencapai 23,65 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah tersebut menguasai 23,11% pangsa sukuk global. In addition, the fundamental of Islamic capital market and Islamic non-bank financial industry also still relatively well maintained. The global Islamic capital market, in this case, Indonesia, is among the main contributor of the global Islamic capital market. Sri Mulyani juga memaparkan pada bulan Juni lalu pemerintah menerbitkan Sovereign Green Sukuk senilai 750 juta dolar yang kemudian meraih penghargaan sebagai Green Sukuk terbesar di dunia. Tim kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP melakukan kunjungan ke Desa Muslimin, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat pada Senin kemarin. Kunjungan itu merupakan rangkaian sosialisasi serta memperkuat nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat. Menurut Bupati Aceh Barat, Ramli MS, pudarnya nilai Pancasila kerap terjadi saat musim pemilu. Sengitnya persaingan antar partai dan individu membuat masyarakat melupakan nilai-nilai Pancasila. Kalau dulu kan punya GBHN, Hari Besar Haluan Negara, ada kerangka. Jadi seharusnya pemerintah setiap pemilu itu harus ada pelataran dulu, konsep ideologi dulu kepada seluruh kandidat-kandidat. Dan inilah yang kita lakukan hari ini. Sementara itu, Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama BPIP, Elfrida Herawati Siregar, mengatakan BPIP sangat konsen terhadap upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kalau langsung ke arah ekonomi, tentu kita ingin ekonomi Pancasila. Karena dalam Pancasila itu sila yang katanya paling jauh itu justru keadilan sosial itu. Di dalamnya termasuk kesejahteraan ekonomi. Jadi ini adalah perjuangan tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Nah, sekarang pemerintah pusat memberikan banyak keleluasan kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya. Tetapi memang kebersamaan harus satu, kebangsaan itu harus ada, jangan jalan sendiri.
Penguatan ideologi Pancasila ini akan terus dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan persatuan bagi masyarakat di tengah gelombang ideologi transnasional yang mulai masuk ke Indonesia. Dari Aceh Barat, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Festival Duta Baca dan Jambore ke-8 Budaya Baca tingkat Kota Bandung digelar di Aula Gedung Dinas Arsip dan Perpustakaan, Selasa 26 Oktober. Sebanyak 437 siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Bandung turut serta mengikuti sejumlah kategori lomba dalam festival tersebut. Mulai dari lomba Duta Baca, lomba menulis cerita, hingga lomba video sejarah. Semua kategori lomba mengangkat tema yang sama, yakni menyasar permasalahan lingkungan dan tumbuh kembang anak atau stunting. Wali Kota Bandung, Odette M. Daniel, mengatakan bahwa kegiatan festival dan jambore ini merupakan upaya pemerintah Kota Bandung dalam mendongkrak budaya baca warga. Kita konsisten ya, pemerintah Kota Bandung mengajak seluruh Kota Bandung, khususnya kepada anak-anak kita, anak didik kita, ya, untuk terus meningkatkan budaya baca ya, dan ini mudah-mudahan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk menghadirkan, mewujudkan visi dan Kang Yana yang satu, yaitu visi unggul. Artinya suatu saat saya berharap dengan adanya peningkatan literasi ini, Kota Bandung akan menjadi SDM berkualitas. Selain melalui kegiatan ini, Pemkot Bandung juga melakukan upaya lain untuk menciptakan budaya gemar membaca, khususnya di tengah pandemi COVID-19, dengan optimalisasi digital e-pustaka. Sebelumnya, pada tahun 2020, indeks baca masyarakat Kota Bandung berada di angka 74,76% atau menduduki level 2 dengan kategori cukup. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya, pemirsa, informasi mengenai Festival Duta Baca dan Jambore ke-8 di Bandung mengakhiri jumpa kita dalam Kilas Nusantara hari ini. Terima kasih dan selamat beristirahat.